Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarjunal Fadillah dari Prodi Agama mata kuliah Fikih Muamalah dari kelas B. Akan mempresentasikan hasil resumen sebagai tugas ujian akhir semester. 1. Fikih Muamalah dan segala ruang lingkupnya. A. Pengertian fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Menurut ulama usul fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil yang terperinci. Ruang lingkup kajian fikih. Dari perbedaan pendapat, jumhur fuqaha sepakat bahwa ruang lingkup kajian fikih tersebut secara sederhana dapat dibagi dua bagian saja, yaitu ibadah dan muamalah. Pengertian fikih muamalah. Secara etimologi, fikih berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya. Ruang lingkup fikih muamalah dapat dibaca dalam PPT di atas. Pengertian amwa atau harta dan segala ruang lingkupnya. Definisi harta. Dalam bahasa Arab, makna harta ialah yang mempunyai makna condong, cenderung, dan miring. Sedangkan berdasarkan konsensus para ulama, harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkannya. 2. Fungsi harta. Harta mempunyai status yang sangat urgen dalam kehidupan insan. Pembagian harta secara umum dapat dibaca di dalam PowerPoint di atas. Harta dan pemanfaatannya. Harta benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menghabiskan bendanya. Benda dan hutang dalam harta. Hutang ialah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang dihutang orang lain. Dapat dibaca dalam PowerPoint untuk kelanjutannya. Ya, makna akad dan segala ruang lingkupnya. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Rukun dan syarat akad. Akid maukut alaih, sigat. Pembagian akad dapat dilihat dalam PowerPoint di atas. Tujuan dan akibat hukum akad. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara. Yang keempat, baik dan segala ruang lingkupnya. Pengertian jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam PowerPoint. Rukun
dan syarat jual beli dapat dilihat dalam PowerPoint juga. Bentuk-bentuk jual beli: 1. Jual beli salam. 2. Jual beli muqayyadah. 3. Jual beli mutlak. 4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar. Ijroh dan ujrah serta ruang lingkupnya. Ijaroh. Definisi ijaroh. Al-ijaroh mengambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijaroh merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sewa menyewa mengandung unsur-unsur yang dapat dibaca dalam PowerPoint di atas. Dasar ijarah dapat dibaca dalam PowerPoint. Syarat ijarah dapat dibaca dalam PowerPoint juga. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarat. Rukun-rukun ijarah: orang yang berakad, sigat akad, upah. Macam-macam ijarah: ijarah atas manfaat, ijarah atas pekerjaan, ujroh. Pengertian ujroh: istilah ujroh selain ijarah, upah atau fee atau imbalan, ada juga jala atau jalalah yang mana memiliki arti yang sama dengan ijarah, ini upah dalam rukun dan syarat ujrah: 2 orang yang berakad, sigat atau ijab kabul, sewa atau imbalan, manfaat. Syarat ujrah dapat dibaca dalam PowerPoint di atas. Yang keenam, area dan ruang lingkupnya. Menurut etimologi, area adalah arak, berarti datang dan pergi. Pengertian pertama, memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua, memberikan makna kebolehan. Dasar hukum area dapat dibaca dalam PowerPoint. Rukun dan syarat area. Rukun area ada 3, yaitu orang yang berakad, objek yang diakadkan, sigat. Yang ketujuh, hard dan ruang lingkupnya. Hard secara bahasa bermakna al-khatu, yang berarti memotong. Hard adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dasar hukum dapat dilihat dalam PowerPoint. Rukun dan syarat. Akid, hard, ijab kabul, rahan dan ruang lingkupnya. Yang ke-8, sebagian ulama lugat memberi arti al-hab atau tertahan. Sedangkan definisi al-raham menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Dasar hukum rahan dapat dibaca dalam PowerPoint. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dapat dibaca kelanjutannya dalam PowerPoint. Rukun dan syarat rahan. Pelaku akad, objek akad, sigat atau ijab kabul. Pemanfaatan rahan dapat dibaca dalam PowerPoint. Syirkah dan ruang lingkupnya. Syirkah dan beberapa ketentuannya. Secara etimologis, syirkah berarti ikhtilat
atau percampuran, yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan secara antara keduanya. Syirkah adalah perkataan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta dan keuntungan. Dasar hukum syirkah dapat dibaca dalam PowerPoint. Rukun dan syarat syirkah. Pihak yang berkontrak, objek yang diakadkan, sigat. Pembagian syirkah dapat dibaca dalam PowerPoint. Muzaroah atau muqabarah dan musakoh yang ke-10. Beserta ruang lingkupnya. Definisi muzaroah. Al-muzaroah memiliki dua arti. Pertama ialah tahrun al-zuro'ah atau melemparkan tanaman. Maksudnya ialah al-hazard atau modal. Muzaroah ialah format kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Muqabarah dan muzaroah ada kesamaan dan ada pula perbedaannya. Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama, yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal. Bila modal berasal dari pengelola disebut muqabarah. Jika modal dari pemilik tanah disebut muzaraah. Syarat-syarat muzaroah dapat dibaca dalam PowerPoint. Rukun-rukun muzaroah. Pemilik tanah, petani penggarap, objek al-muzaroah, dan ijab kabul secara lisan maupun tulisan. Bendera akad muzaroah dapat dibaca dalam PowerPoint. Definisi musyakoh. Musyakoh ialah bentuk yang lebih simpel dari muzaroah, bila mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Musyakoh ialah akad atau perjanjian kerjasama di bidang pertanian yang sama. Penggarap lahan harus merawat, memelihara, dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak, dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut dibagi menjadi dua situasi dengan kesepakatan keduanya yang sesuai dengan akad musyakoh. Syarat-syarat musyakoh dapat dibaca di dalam PowerPoint. Beberapa syarat yang terdapat dalam muzaroah dan bisa diterapkan dalam musyakoh dapat dibaca dalam PowerPoint. Rukun-rukun musyakoh: dua orang yang akad, objek musyakoh, buah pekerjaan, dan sigat. 11. Mudharabah dan ruang lingkupnya. Pengertian mudharabah. Kata mudharabah berasal dari kata mudharab yang berarti memukul atau berjalan. Mudharabah ialah akad antara dua pihak orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya. Dasar hukum dapat dibaca dalam PowerPoint di atas. Rukun dan syarat mudharabah: pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, sigat atau akad. Jenis-jenis mudharabah:
dapat dibaca dalam PowerPoint di atas. Yang ke-12, hibah, sedekah, hadiah, dan serta ruang lingkupnya. Pengertian dan dasar hukum sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab as-sodaqoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Di antara ayat yang dimaksud bisa dibaca dalam PowerPoint. Rukun sedekah dan syaratnya adalah sebagai berikut. Orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan qabul, barang yang diberikan. Pengertian dan dasar hukum hibah. Hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tidak ada sebab dan musababnya, tanpa ada kontra persepsi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia. Hibah memiliki dasar hukum yang dapat dibaca dalam PowerPoint. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Hibah memiliki rukun dan syarat. Wahid, mahud, dan sigat. Pengertian dan dasar hukum hadiah. Hadiah sering juga disebut hibah. Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Adapun dasar kebolehan hadiah dapat dibaca dalam PowerPoint di atas. Hukum hadiah adalah mubah. 13. Riba beserta ruang lingkupnya. Pengertian dan dasar hukum riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara. Riba dalam Al-Quran dapat dibaca dalam PowerPoint di atas. Riba dalam hadis dapat dibaca dalam PowerPoint. Macam-macam riba: riba dain, riba fadl, riba nasiah. Yang ke-14, munakahat beserta ruang lingkupnya. Pengertian perkawinan pendapat yang sahih. Nikah artinya hakikatnya adalah akad dan wati. Dari wati atau bersenggama sebagai arti kiasan atau majasnya. Adapun nikah menurut istilah fuqaha dapat dibaca dalam PowerPoint. Tujuan melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat dibaca di dalam PowerPoint di atas, yaitu tentang mempelai laki-laki syaratnya bagaimana, mempelai perempuan syaratnya seperti apa, wali mempelai perempuan juga syaratnya seperti apa, dua orang saksi syaratnya apa saja, dapat dibaca dalam PowerPoint. Pencatatan perkawinan dapat dibaca
dalam PowerPoint juga. Penolakan kehendak nikah dilakukan apabila setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pembatalan perkawinan antara pencegahan dan pembatalan terdapat kesamaan, yaitu dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sekian dari presentasi resumen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan demi mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk membaca sendiri PowerPoint resumen saya yang terpampang di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.